Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan review timer spot welding ya, untuk menempelkan baterai. Nah, seperti ini ya, menempelkan antar baterai baik paralel maupun seri. Timer yang saya gunakan berbasis Arduino ya di dalam, kemudian pensaklarannya, triggernya juga otomatis, tempel 2 pen spot. Ini pen spotnya juga saya buat sendiri ya, pen spotnya saya juga buat sendiri pakai tembaga, kabel. Nah, ini karena kita buatan sendiri ya, ini bisa kita hitung berapa kali spot, berapa kali kita nyepot. Contohnya ini saya sudah beberapa titik, ini berarti ada 39 kali. Kemudian ini ada voltase aki, karena saya sumbernya pakai aki, jadi voltase akinya terbaca 12,4, masih bagus ya. Kemudian ini timingnya 10 milisecond atau 0,01 detik. Kalau kurang nempel ya tinggal dinaikkan timingnya maksimal 0,04 atau 40 ms ya. Kenapa? Kalau semakin banyak waktunya nanti hasilnya gosong ya. Ini contoh baterai-baterai hasil sebelum, karena tidak ya, ini zaman masih belajar, gosong. Nah, ini pada bolong, jadi usahakan timingnya sedikit sekali ya. Kalau kurang berarti bukan timernya yang salah, tapi akinya kurang bagus, karena minimal CCA kalau nggak salah 300 atau 500 CCA minimal. CCA crank acu atau cranking acunya minimal 300 CCA atau 500 CCA lah. Punya saya kebetulan karena 100 Ah itu dapat 750 CCA nya 750 ampere ya, karena kita mau ibaratnya sport dulu, ngesot 2 kutub aki min plus ya, maka butuh yang tinggi, CCA nya tinggi. Kemudian di sini ada tombol untuk timingnya, untuk stop ya. Jadi ketika ini pen spot nempel itu tidak nyepot atau tidak on karena tulisannya ngopi. Jadi kita ngopi dulu kalau ada kode ngopi ya, silahkan ngopi dulu kalau ngopi. Nah, ketika dipencet ready itu ketika kita nyepot ya, maka akan terjadi spotnya ini. Nah, itu ya, percikannya tinggi, kita settingannya 20 ms. Nah, sekarang kita coba, mungkin ada yang penasaran kenapa timingnya tidak dibuat lama ya. Kita coba yang lama, jangan pakai baterai ini karena ini pesanan orang. Kita coba pakai baterai kecil ini yang tidak terpakai ya, tidak terpakai. Kita coba misalnya timing manual itu, kalau tanpa timer manual itu sekitar 0,8 detik sampai 1 detik lebih lah, tergantung kita mencetnya ya. Nah, kalau dengan timer kan bisa di setting. Ini saya anggap kita pakai misalkan 81 ms coba ya. Ini hasilnya
pasti membara. Nah itu kan ya, terlihat di video itu membara. Dan lampu yang saya gunakan karena lampu DC itu ngedip. Nah usahakan jangan sampai seperti itu ya. Maka timingnya misalnya kita buat 0,40 ms ya, 40 ms. Hasilnya bagaimana ini misalnya. Nah 40 ms itu sudah agak lumayan. Kita lihat tadi yang mana ini. Nah ini ya, lubangnya agak lebar, kelihatan enggak? Nah ini ya, yang agak lebar ini itu termasuk gosong, lama-lama bisa karatan, terutama penggunaan pada sepeda listrik yang bisa dikatakan outdoor. Jadi kalau bisa jangan gosong, timing jangan terlalu lama ya. Ini saya buat contoh kemarin. Nah, kalau bisa kita latihannya pakai baterai yang tidak terpakai ya. Ini tandanya silang, berarti tidak terpakai atau kapasitasnya rendah. Ini cuma dapat 55, ini 87 dan seterusnya. Jadi tidak membuang baterai yang bagus. Kita lanjut ya, kita matikan dulu timernya sudah 45 kali ya. Kita coba matikan ya. Kemudian bendiknya atau relaynya saya pakai ini, pakai relay 12 volt 500 ampere, nggak kelihatan ya. Ya itu 500 ampere, speknya untuk bendik mobil. Kemudian bicara sedikit tentang timer saya yang lama. Ya morak-marik sekali ini. Ini timing saya yang lama. Sebenarnya bagus juga karena bisa disetting 0,01 sama seperti yang saya pakai sekarang. Tapi kelemahannya itu harus pakai saklar. Nah ini bisa disetting, nggak kelihatan ya. Nah itu 0,02 detik settingan saya ya, padahal bisa disetting sampai 0,01. Nah triggernya harus dengan saklar, pemicunya tidak bisa, ini tidak bisa otomatis ini ya. Kadang bisa sampai 2 kali kalau pakai itu ya, kita mencetnya. Tapi ini nah ini karena bendiknya sudah agak rusak, 4 bulan pemakaian ya, ini kadang kepencet 2 kali. Sebenarnya sih enggak, kalau bagus enggak. Nah dipencet lama pun tidak akan connect lagi, sudah harus dipencet berapa kali. Kalau sekedar nyepot 10 ampere ya 3S5P ya belum terlalu capek. Tapi kalau sudah pek-pekan yang segini kan waduh luar biasa capeknya ya, pegel jempolnya ya. Kalau udah segini banyak ya, atau katakanlah segini ini ya, wah ya udah lumayan capek kalau segini jempolnya itu loh. Maka diakali dengan saklar otomatis itu. Dan kemudian mungkin ada yang bertanya terkait ini, isolasinya fungsinya untuk apa ya? Untuk melindungi kutub plus dari baterai. Kutub plus baterai itu ya, ini kutub plusnya ini cuma segini ya,
Lah seluruh bodi baterai itu minnya ya, cuma dilindungi oleh ini ring O saja ya. Maka harusnya ada O-ring di sini 200 perak sebiji ya. Jadi saya cari yang lebih murah, pakainya ini saja. Pemakaian juga lebih cepat, tinggal tempel-tempel begitu ya, massal, tidak satu-satu. Lanjut kita contohkan nyepotnya ya, karena sudah durasi oh belum nyalakan. Kita coba nyalakan, munculnya apa ya. Iya, ngopi bareng by tim. Nah ini muncul ready, itu berarti siap nyepot. Timingnya kita tinggal atur ya, mau berapa, 20 cukup atau 10 boleh, 10 ms. Dan maksimal ketika kita salah pun maksimal cuma 99 ms atau sekitar hampir belum ada 1 detik ya, atau sudah 1 detik ya. Nah, kita belum 1 detik, 0,1 detik masih aman, cuma paling kosong. Kita pakai 20 saja karena akinya sudah hampir koit. Ini kalau posisi sambil dicas akinya bagus banget, hasilnya mateng. Nah, ready ya, kita coba. Nah ya, nempel sempurna. Jadi begitu nempel, saling nempel nikel 2 pen ini langsung nyepot. Nah terus ini angka 5 kali kita nyepot ready. Nah seandainya kita mau istirahat pencet ini. Nah ngopi ini nempel juga nggak bakal on. Dan sekedar informasi, ini timing akan diproduksi mungkin nanti setelah lebaran ya, karena prosesnya panjang. Ini baru masih bisa dikatakan prototype. Nah kalau kejadiannya kita pengen apa namanya, kita pengen lebih kencang lagi, misalnya dengan timing atau 1 kali spot itu 1 titiknya 2 kali spot, misalnya begini, kita biarkan ya, kita tempel biarkan, lalu nunggu nyepot, nanti delay menunggu, lanjut lagi kedua kalinya, contohkan. Nah itu jadi 2 kali spot dalam 1 titik, misalnya kepengin. Jadi intinya ini sudah otomatis delay on begitu. Makanya jangan lupa diangkat, kalau tidak diangkat nanti nyepot terus.
Tantangan berikutnya adalah ketika kita mau paralel ini ya, seperti ini itu sulit ketika di kutub plus, maka biasanya saya naikkan timingnya ya. Nikel ke nikel begini susah, kadang bisa kadang tidak. Kalau nikel ke baterai begini mudah nempel, ketika nikel ke nikel agak sulit. Oh iya, ketika kita sudah saling connect pen spot ini ya, misalnya begini, si timer sudah membaca, walaupun kita angkat tetap dia melaksanakan perintah. Nah ini, nah itu si relay tetap bekerja karena sistemnya gitu, dia sudah on ketika ini saling nempel. Ya, sepertinya cukup dulu, dilanjut kapan-kapan. Ini hasilnya ya, kurang jelas ya. Ya, tidak gosong dan menempel kuat. Sekian review saya malam ini. Mohon maaf kalau bahasanya belepotan ya, maklum wong ngapak, orang ngapak orang kepenak. Nah, kemudian pen spot ini ya, pen spotnya itu dingin ya, tidak panas karena timingnya itu. Kalau timingnya lama atau masih pakai saklar manual cedet pasti anget dia, di baik di ujung maupun di sini. Makanya ini belum saya kasih baju ya, karena saya mau testing seberapa panas dia. Ternyata tidak panas. Nah, kalau masih pakai timing manual ya dia jelas panas, karena nempelnya itu terlalu lama. Kalau timingnya lama, ini pakai timing tapi lama, settingannya lama juga sama, hasilnya nanti ya panas di pen spot. Kalau ini enggak, kabelnya tidak panas ya, ini kabelnya tidak panas, pakai 6 mili. Kemudian pen spot tidak panas juga, alat tidak panas, apalagi bendiknya karena ini speknya 500 ampere ya. Voltase masih sama, tidak terlalu jauh, jadi tidak terlalu banyak berkurang karena konfigurasi saya dari aki melalui elko dulu ya, pakai yang 35 volt 150.000 UV, baru ke bendik ini. Jarak dari ibaratnya dari sini ke aki itu total sekitar 1,5 meter. Kalau sampai ke sini sekitar 2 meter dari aki, ujung aki ke sini. Dia agak panjang memang, tapi hasilnya sudah cukup bagus, sudah saya berkali-kali pakai. Terima kasih, sekian dulu reviewnya. Dilanjut kapan-kapan, ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya, Kembar Yuan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan. Kemudian jangan samakan dengan pabrikan ya. Pabrikan sudah listriknya juga besar, harganya mahal. Kalau kita pakai yang murah-murah sajalah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.